Hai Sobat Fakta, pernah nggak sih kamu lagi jalan, terus lihat mobil tua tapi keren banget? Bentuknya kotak, simple, tapi kok auranya beda gitu. Mungkin yang kamu lihat itu Datsun Mim 10. Mobil ini tuh kayak Miko yang lagi coba deketin cewek. Kelihatannya biasa aja tapi punya pesona tersembunyi. Nah, Datsun Mim 10 ini pertama kali keluar tahun 1968. Waktu itu Datsun, yang sekarang kita kenal sebagai Nissan, pengen bikin mobil yang gak cuma murah, tapi juga asik buat dikendarai. Mereka mau bersaing sama mobil-mobil dari Eropa. Jadi lahirlah si Datsun Mim 10, atau yang sering juga disebut Poor Man's BMW. Ceritanya, ada seorang pria hebat di balik Datsun Mim 10 ini, namanya Yutaka Katayama. Orang ini keren banget, dia yang punya visi besar. Dia mikir, kenapa mobil Jepang harus ngebosenin? Pokoknya, dia mau mobil yang bisa bikin orang senyum pas nyetir. Jadi, dia dan timnya merancang 510 dengan serius. Mereka pakai teknologi yang biasanya cuma ada di mobil mahal, kayak suspensi independen di semua roda. Ini bikin mobilnya jadi stabil banget, nggak kayak hati Miko yang gampang goyah kalau ketemu Rian. Keputusan ini benar-benar mengubah pandangan dunia tentang mobil Jepang. Datsun Mim 10 ini diproduksi dari tahun 1968 sampai 1973. Nggak lama kan? Tapi dalam waktu singkat itu, mobil ini berhasil mencuri banyak hati. Di Indonesia, mobil ini juga masuk dan langsung jadi favorit. Orang-orang suka karena harganya terjangkau, mesinnya bandel, dan perawatannya gampang. Kayak nyari temen curhat yang setia gitu. Si Mim 10 ini selalu ada dan gak banyak maunya. Dia jadi mobil keluarga, mobil buat kerja, bahkan mobil buat balapan liar di jalanan. Pokoknya serbaguna banget deh, nggak kayak Miko yang cuma bisa galau di kamar. Nah, karena kesuksesannya itu, Datsun Mim 10 jadi legenda. Orang-orang mulai sadar kalau mobil ini punya potensi lebih. Mereka mulai modifikasi mesinnya, ganti velgnya, pasang stiker-stiker keren. Dari mobil keluarga yang kalem, Datsun Mim 10 bisa berubah jadi mobil balap yang sangar. Inilah awal mula kenapa mobil ini jadi ikon di dunia otomotif. Dia membuktikan kalau sesuatu yang sederhana bisa jadi luar biasa kalau dipegang sama orang yang tepat. Sama kayak Miko, kalau aja dia ketemu cewek yang tepat, mungkin nasib malam minggunya nggak bakal gitu-gitu aja. Jadi apa sih yang bikin Datsun Mim 10 ini istimewa banget? Pertama, lihat aja desainnya. Kotak, simple. Garis-garisnya lurus dan tegas. Nggak ada lekukan-lekukan aneh yang bikin pusing. Desain kayak gini tuh abadi, nggak kemakan zaman. Kayak lagu-lagu lama yang enak didengerin kapan aja. Orang bilang desainnya itu 3-box design. Maksudnya ada 3 kotak jelas. Bagian mesin, bagian penumpang, sama bagian bagasi. Simple kan? Tapi justru kesederhanaan inilah yang bikin dia kelihatan elegan dan berkarakter. Nggak perlu aneh-aneh buat jadi keren, sob. Terus, kita ngomongin soal performa. Datsun Mim 10 ini dari sananya udah enak buat ngebut. Mesin L-Series yang dipakainya itu terkenal bandel dan gampang dioprek. Bodinya juga ringan, jadi rasio tenaga ke beratnya itu bagus. Pas dibawa nikung juga asik banget karena suspensi independennya. Rasanya tuh kayak nyetir go-kart versi gede. Kamu bisa ngerasain setiap gerakan mobilnya, jadi nyetirnya lebih seru. Beda banget sama mobil-mobil baru sekarang yang semuanya serba otomatis dan terasa mati rasa. Nyetir Mim 10 itu kayak ngobrol langsung sama mobilnya, ada koneksi gitu. Nah, ini bagian paling serunya, modifikasi. Datsun Mim 10 ini ibarat kanvas kosong buat para pecinta mobil. Mau dibikin gaya apa aja bisa. Mau dibikin jadi mobil balap rally dengan lampu tembak gede-gede. Bisa. Mau dibikin ceper dengan velg celong yang kinclong? Bisa banget. Mau mesinnya diganti pakai mesin yang lebih modern dan kenceng? Gampang. Suku cadang buat modifikasinya juga banyak banget, dari yang ori sampai yang aftermarket. Inilah yang bikin Datsun Mim jadi mainan favorit orang dewasa. Setiap pemilik bisa bikin 510 yang beda dari yang lain, sesuai seleranya. Kombinasi dari desain klasik, performa yang seru, dan kemudahan modifikasi inilah yang jadi rahasianya. Mobil ini nawarin paket lengkap. Dia punya tampang yang keren, jiwa yang liar, dan hati yang terbuka buat diubah-ubah. Punya Datsun 510 itu bukan cuma punya mobil, tapi punya proyek seni yang bisa terus berkembang. Kamu bisa habisin waktu berjam-jam di garasi, ngoprek ini itu, dan hasilnya bikin bangga. Rasanya kayak Miko yang berhasil bikin satu video YouTube yang banyak viewersnya, puas banget. Itulah kenapa pesonanya nggak pernah luntur.
Kalau kamu pikir Datsun 510 ini cuma kenangan masa lalu, kamu salah besar sob. Sampai hari ini, di tahun 2025, mobil ini masih banyak banget yang nyari. Harganya bahkan makin mahal loh, apalagi kalau kondisinya masih bagus dan orisinal. Ini bukan lagi sekadar mobil tua, tapi udah jadi barang koleksi yang berharga. Orang-orang rela bayar mahal buat dapetin mobil impian mereka ini. Ini bukti kalau karya yang bagus itu nilainya bakal terus naik seiring berjalannya waktu. Kayak film-film Warkop DKI, ditonton kapan aja tetap lucu. Di Indonesia, komunitas penggemar Datsun 510 ini kuat banget. Mereka sering ngumpul-ngumpul, pamerin mobil masing-masing, dan tukar pikiran soal modifikasi. Salah satu komunitas yang terkenal itu misalnya Indonesia Datsun 5 Owner Community. Mereka solid banget. Kalau ada anggota yang butuh suku cadang atau bantuan teknis, yang lain pasti langsung bantu. Ini kayak punya keluarga kedua, tapi isinya orang-orang yang sama-sama cinta sama mobil kotak ini. Mereka sering bikin acara touring bareng, jalan-jalan ke luar kota naik Datsun 510 kesayangan. Seru banget kelihatannya. Kenapa sih orang-orang masih mau repot-repot ngurusin mobil tua? Jawabannya adalah gairah. Punya Datsun 510 itu butuh komitmen. Kamu harus sabar nyari underdeal, harus ngerti sedikit soal mesin, dan siap kalau kadang-kadang mobilnya ngambek di jalan. Tapi justru disitulah seninya. Ada kepuasan tersendiri waktu kamu berhasil benerin masalah di mobilmu. Rasanya kayak menang lawan bos terakhir di video game. Setiap tetes keringat dan oli yang nempel di tangan itu jadi cerita yang seru buat dikenang dan dibanggakan. Anak-anak muda sekarang juga banyak yang mulai suka sama Datsun 510. Mereka lihat mobil ini di internet, di majalah, atau di acara-acara mobil. Mereka sadar kalau keren itu nggak harus selalu yang paling baru dan paling canggih. Punya mobil klasik kayak Datsun 510 justru bikin mereka kelihatan beda dan punya selera. Ini jadi semacam simbol perlawanan terhadap tren mobil yang gitu-gitu aja. Di tengah lautan mobil modern yang bentuknya mirip semua, Datsun 510 yang kotak dan jujur ini jadi pusat perhatian. Kayak Miko yang tetap setia sama rambut belah tengahnya. Jadi, kenapa Datsun 510 ini tetap spesial di mata kita semua? Jawabannya sederhana, karena dia punya jiwa. Mobil ini bukan cuma tumpukan besi dan mesin. Dia punya sejarah, punya karakter, dan punya cerita. Setiap Datsun 510 yang ada di jalanan hari ini pasti punya kisahnya sendiri. Mungkin mobil itu warisan dari kakek, atau mungkin hasil nabung bertahun-tahun. Cerita-cerita inilah yang bikin mobil ini jadi lebih dari sekadar alat transportasi. Dia adalah bagian dari perjalanan hidup pemiliknya. Sama kayak kamar Miko yang jadi saksi bisu semua kegalauannya. Datsun 510 juga ngajarin kita banyak hal. Dia ngajarin kita buat menghargai kesederhanaan. Di dunia yang serba rumit ini, melihat desainnya yang simple dan jujur, itu rasanya menenangkan. Dia juga ngajarin kita soal kreativitas. Melihat betapa banyaknya gaya modifikasi yang bisa diterapkan ke mobil ini, bikin kita sadar kalau batasan itu cuma ada di pikiran kita. Dan yang paling penting, dia ngajarin kita soal komunitas. Lewat mobil ini, orang-orang dari berbagai latar belakang bisa ketemu, jadi teman, dan saling bantu. Indah banget kan? Mobil ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dia mengingatkan kita pada era di mana mobil dibuat dengan semangat dan tujuan yang jelas. Bukan cuma buat jualan, tapi di saat yang sama, dia juga relevan di zaman sekarang sebagai simbol gaya hidup dan ekspresi diri. Dia bisa dinikmati oleh kakek-kakek yang bernostalgia, juga oleh anak muda yang mencari jati diri. Kemampuannya untuk disukai oleh berbagai generasi inilah yang membuatnya jadi legenda sejati. Dia nggak pernah ketinggalan zaman, dia cuma jadi makin klasik. Pada akhirnya, Datsun 510 lebih dari sekadar mobil. Dia adalah sebuah ikon budaya. Sebuah kanvas untuk berkreasi. Sebuah mesin waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa yang lebih simpel. Dan sebuah teman setia yang selalu siap diajak berpetualang. Selama masih ada orang-orang yang menghargai desain yang jujur, sensasi berkendara yang murni, dan semangat komunitas, maka Datsun 510 akan terus dicari, dirawat, dan dicintai. Dia akan selamanya menjadi si kotak kecil yang berhasil merebut hati dunia. Persis kayak Miko, yang walaupun sering apes, tapi tetap punya tempat spesial di hati kita. Sekian dulu ya Sobat Fakta, sampai jumpa di Fakta Otomotif lainnya.